فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. اللهم ارحمنا بالقرآن. فانطلقا, ini akhirnya diterima jadi murid. Kalau diterima jadi murid, senang. Jadi susah-susah datang dari jauh, sama seperti mungkin ayah bunda dulu, atau punya anak cucu, sampai merantau, pengen dapat kampus negeri, berangkat aja nganter girang. Nah, kalau udah mulai belajar, orang tuanya disuruh pulang. Yusa bin Nun kayak juga, dah nggak boleh ikut, cukup nganter doang. Maka mulai nih belajar. Siapa? Musa. Musa mulai belajar bersama Khidir. Dan ayah bunda dalam dalam pembelajaran itu ilmu yang paling mahal adalah namanya coaching. Belajar sama masternya langsung. Ada yang disebut learning, belajar nih kayak kita learning. Ada yang disebut sama training, sertifikasi, training. Kemudian nanti akan ada lagi kelas di atas training namanya mentoring. Pokoknya diawasin, dibimbing. Dan terakhir namanya ilmu yang paling mahal namanya coach. Coaching, belajar sama jagoannya. Dan ilmu belajar sama jagoan ini mahal, nggak semua orang bisa. Jadi nanti ayah bunda cari itu jenis-jenis pembelajaran. Dan biasanya orang kalau sudah dapat coach yang pas, yang melatihnya amat hebat, maka dia bakal mulai bersinar, mulai mengkilat. Pokoknya sinar-sinar bakat dirinya bakal mulai terungkap kalau ketemu coach yang pas. Bahkan sampai atlet-atlet hebat sekelas Michael Jordan pun yang main basket tetap punya coach. Jadi tetap punya pelatih. Lionel Messi yang main bola, Cristiano Ronaldo tetap punya pelatih. Dari banyak pelatihnya itu, nah, mungkin ada satu dua yang akrab, dia respect dan pelatihnya juga sayang sama dia. Nah ini ilmu. Jadi nanti ayah bunda atau nanti anaknya atau nanti cucunya, nah ini belajar. Kalau ada orang yang ilmunya keren, hebat, dan master di situ, nah, caranya adalah ini, hikmat. Jadi berkhidmat sama ulama, sama orang hebat itu.
meskipun waktunya lama. Ingat tuh kalimat au amdi hukuba, meskipun aku harus berjalan bertahun-tahun. Dan nanti kan ada tiga peristiwa. Peristiwanya adalah naik kapal dibolongin, lihat anak kecil dibunuh, lalu kemudian ngebangun tembok yang sudah hampir rubuh milik dua anak yatim. Ini kayaknya pendek, tapi para ulama mengatakan perjalanan Musa bersama Khidir ini nggak kurang dari 9 tahun. Jadi belajarnya 9 tahun. 9 tahun tuh S2, S1, S2 tuh udah dapat. Sampai S3 kan tuh kira-kira. Jadi, Masya Allah, tuh belajarnya Musa kepada Khidir. Dan kayaknya sih sebentar, cuma 3 episode. Tapi 3 episode itu rupanya Musa gagal. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati Musa. Kalau saja dia bersabar, makin banyak hikmah yang diajarkan oleh Khidir alaihissalam. Sayang cuma 3 doang. Dan Musa nggak mampu. Gitu. Kalau saja Musa bersabar atau Rasulullah, maka semakin banyak hikmah yang diajarkan Khidir kepadanya. Dan rupanya 3 saja udah penuh gelasnya. Ontolako mulai berangkat. Mereka berdua berangkat. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Dan hingga keduanya numpang. Numpang fis safinati di sebuah perahu kharaqaha. Lalu Khidir membolonginya. Bunda, tahu nggak? Mereka berdua nih nggak bawa bekal. Mereka berdua nggak punya uang. Tapi Khidir bilang kepada pemilik perahunya, boleh nggak kami numpang? Dan kami nggak punya uang. Setelah ngobrol, diizinkan. Dan akhirnya mereka berdua bersyukur pada Allah. Alhamdulillah mereka naik. Tapi Masya Allah, ini kelakuannya Khidir alaihissalam. Itu udah naik kapal, numpang gratis, dibolongin. Dan ayah bunda masih ingat nggak kisah Musa yang nggak bisa ngelihat sesuatu yang nggak beres? Ada orang berantem, Musa ngelerai, nggak bisa dilihat lerai, pukulan Musa sampai meninggal. Ada orang-orang pada berebutan air untuk minuman hewannya, lalu kemudian dilihat ada perempuan, 2 orang perempuan yang nggak kebagian. Nah, Musa nggak bisa diam, Musa tolong. Pulang dari Madian menuju Mesir, pengen menyelamatkan kaumnya dari kungkungan Firaun di Mesir. Maka dari Madian pergi ke Mesir. Masya Allah melintasi banyak tempat, banyak negara, capek. Tapi Musa ngelihat itu bukit kayaknya sedang kebakar. Musa orangnya nggak bisa ngelihat, kalau nggak beres nggak bisa di, pasti dia akan mengambil tindakan. Maka ini ada ketidakberesan. Masa kita udah numpang, kita sudah numpang, nggak pakai bayar, terus malah ngerugiin orang yang punya perahu. Maka ini nih yang kata Musa nggak sabar, dia langsung komen. Akhirata itu ahlah, aku jita syai'an imroh. Apakah engkau melubanginya supaya semua orang di penumpangnya di sini tenggelam? Ini sebuah kesalahan besar yang kau lakukan. Maka ayah bunda sekalian rahmati Allah, pelajarannya selain dari itu, mentoring, coaching, belajar sama orang yang jauh lebih hebat. Dan pelajaran kedua nih, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang ilmunya jauh dari kita itu, dia punya ilmu terapan yang gak ada kita dapat di dalam textbook. Ayah bunda yang belum pernah haji, belum pernah umroh, baca buku manasik, puluhan buku baca. Tapi begitu ngelihat Ka'bahnya, ngelihat Safa Marwah, ngelihat Arafah, Muzdalifah, Mina, kayaknya nggak seperti yang ada di buku.
Yang di buku mau yang ini kok gampang banget. Maka sama, dalam urusan manasik Rasulullah bilang begini, "Khudhu anni manasikakum." Kalau kalian pengen mengerjakan ibadah haji, lihat caraku, kata Rasulullah. Lihat caraku melakukannya. Khudhu anni manasikakum. Kenapa? Kalau dijelasin, nggak paham-paham. Ditunjukin videonya, kagak ngerti-ngerti. Tapi begitu ngejalanin, oh gampang. Sama, Musa selama ini punya textbook. Yang ini boleh, yang itu kagak boleh. Yang ini boleh, ini nggak boleh. Yang ini halal, ini haram. Tapi di lapangan, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang seorang hakim bisa membelokkan pasal karena kondisi-kondisi tertentu. Ini belum dikasih tahu nih alasannya oleh ini nanti begitu Musa dinyatakan tidak sukses. Nah, tiga hal itu dikasih tahu sama hidup. Ayah bunda juga sabar, ayatnya belum nyampe. Jadi alasannya apa nanti Khidir bakal kasih tahu. Tapi ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran kedua pentingnya memadukan metode textbook dengan metode empirik. Jadi yang kita dapati kemudian lihat di lapangan. Sama tentang tata cara sholat khusyuk misalnya. Baca bukunya tapi nggak ngerti-ngerti cara sholat khusyuknya. Nah, tanya sama ulama, tanya sama orang soleh dan solehat yang sholatnya itu khusyuk, gimana caranya? Karena metode yang kita dapat secara akademis belum tentu pas secara empirik. Rasulullah SAW pernah melihat ada petani kurma sedang mengawinkan kurma. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkomentar, gini caranya kata Rasulullah. Dan selang beberapa waktu, beberapa bulan, rupanya apa yang dilakukan oleh petani itu karena saran Rasulullah, rupanya kurang pas. Hasilnya tidak sehebat petani-petani kurma lainnya. Jadi Rasulullah SAW lalu kemudian mengakui, Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih mengerti tentang perkara dunia kalian. Jadi kalau perkara ibadah, perkara langit, tanya pada Nabi. Tapi kalau perkara dunia, tanya kepada ahli-ahli dunia. Jadi rupanya dalam urusan mengawinkan kurma saja, Rasulullah SAW sadar bahwa beliau nggak lebih tahu daripada siapa? Petani. Nah, karena itu hotel rahmati Allah apa yang secara teori belum tentu sama dengan prakteknya. Itu kedua pelajarannya. Aku cita syai'an imro. Yang ketiga, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mulai banyak orang-orang yang punya jiwa mental kayak begini. Apa itu? Overreaktif, terlalu hebat bereaksi. Padahal kalau sabar, nunggu proses, nah, insya Allah dia tahu. Tapi kadang-kadang, kalau kata Agib, ayah bunda, ceret, tahu nggak ceret? Ceret, teko, bakal mengeluarkan apa yang ada dalam isi. Kalau isinya itu air putih, keluarnya juga air putih. Kalau diisinya itu susu, keluarnya susu. Isinya kopi, keluarnya kopi. Kalau isinya, mohon maaf, air comberan, keluarnya air comberan. Nggak bakal tuh salah mengeluarkan teko, ceret, mengeluarkan apa yang ada dalam isi. Sama, kalau isinya kita nih
hati kita itu isinya adalah Allah, maka yang keluar dong dalam kondisi apapun juga. Yang keluar itu pasti Allah. Tapi kalau isinya itu hewan, binatang, setan, yang keluar dari mulutnya itu hewan, binatang, setan. Kagetin aja, kagetin orang-orang model begini. Misalnya lagi berkendara, wah, itu spionnya ditabrak motor. Itu kira-kira mulutnya keluarnya Allahu Akbar. Kalau ahli surga, ya, atau astagfirullahaladzim. Tapi kalau ahli neraka kelihatan tuh, ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung segala-gala keluar dari mulutnya. Ini disebut overreactive. Saya pengen sampaikan kepada ayah bunda, ini hadis dari Rasulullah SAW. Rasul melihat ada orang-orang ramai di pemakaman, di pekuburan. Dan kemudian ada suara tangis seorang ibu kencang banget. Lalu kemudian Rasul datang dan keluarga membuka tuh, kadang lihat Rasul datang. Dan rupanya si ibu ini meluk-meluk pintu pusara. Nangis, dia pukul tamparin wajah. Rupanya yang meninggal adalah anak dari ibu. Anaknya masih kecil dan ibu ini ibu muda. Lalu kemudian dia nangis nggak berhenti-henti, kata Rasulullah SAW, ittaqillah wasbiri. Rasulullah di belakang beliau, di belakang ibu yang lagi nangis. Dan Rasul mengatakan, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah wahai bunda, kata Rasulullah. Tapi ini perempuan karena lagi nangisnya kenceng, dia nggak dengar tuh siapa yang bicara. Dan tiba-tiba perempuan ini nyaut dengan menghardik, padahal dia gak akan nengok. Ilaika anni fa innaka lam tusib bimusibati. Nggak usah ikut campur. Lu nggak tahu betapa pedihnya hati ini ditinggal mati oleh anak. Ini ngomongnya kasar. Dan Rasulullah ngasih nasihat itu dan kemudian dihardik, dibentak. Rasulullah tinggalin. Rasul balik ke rumah. Dan begitu perempuan itu udah puas nangis, dia mengira para keluarganya bakal menghibur dia. Tapi tatapan keluarga semuanya seperti marah ke perempuan. Eh, kamu ngomong kurang ajar. Kamu tahu nggak siapa yang kau hardik barusan? Rasulullah yang kamu hardik. Maka kemudian perempuan ini malu, dia lari ke rumah Rasulullah. Dan dia ketuk pintu, dia ucapkan salam. Rasulullah SAW buka pintu dan jawab salam. Dan perempuan itu minta ampun, ya Rasul, maafin. Aku nggak tahu bahwa orang yang aku hardik adalah engkau. Dan Rasulullah SAW bilang kalimat ini jadi bekal buat ayah bunda. Buat saya sudah lama saya pahami kalimat ini. Kata Rasulullah SAW, as-sabru inda sodmatil ula. Yang disebut sabar itu adalah tatkala pukulan pertama. Dan jangan gitu, di pukulan pertama bakal kelihatan orang itu sabar apa enggak. Ayah bunda ngerti nggak tuh kalimat Rasul? Kesabaran adalah ketika pukulan pertama. Ngerti belum? Yang dimaksud pukulan pertama itu kalau lagi tertimpa musibah. Ada hal yang tidak mengenakan terjadi pada dirinya. Apapun juga, dia kalau pengen tahu orang sabar, apa yang keluar dari mulut. Kalau yang keluar itu dari mulutnya adalah Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia tahu itu adalah kekeliruannya, astagfirullahaladzim. Maka itu, ini disebut overreactive. Ini reaksi yang keluar dari kita ini kira-kira apa? Nah, padahal sudah disyaratkan oleh Khidir, belajar sama aku yang pertama adalah sabar. Sabar. Maka ini tambahan buat ayah bunda pagi ini. Rasulullah tambahkan ilmunya. Kata Rasulullah pengen tahu kesabaran itu adalah ketika pukulan pertama. Maka ketika das hadir itu, apakah itu namanya musibah, hal yang tidak mengenakan, apapun juga, lihat
apa yang keluar dari mulut kita. Dan biasanya yang keluar dari mulut kita itu nggak mungkin salah. Dia itu biasanya asalnya dari hati kita. Kalau hatinya penuh dengan kalimat-kalimat Allah, yang keluar kalimat Allah. Kalau hatinya isinya binatang, hewan, isinya setan, iblis, macam-macam. Kadang-kadang tuh kalau kita punya teman yang suka latahan, tau gak? Orang yang latah. Kadang-kadang kalau ngomong jorok kita ketawa ngedengarnya itu. Dia dikagetin ngomongnya aneh-aneh. Teman-temannya pada ketawa-tawa. Sebenarnya itu prihatin. Jangan-jangan di hatinya itu isinya begitu semua. Ngomongnya kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat kotor. Nah ini, bunda pelajarannya. Buat nambahin bekal sabar dalam menuntut ilmu, nah salah satunya itu. Kesabarannya bisa diukur dari pukulan pertama. Nanti ayah bunda cari ya, hadisnya itu. As-sabru inda sadmatil. Sudah pukul 6 lewat, jazakumullah ya bunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.